Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan selanjutnya pada mata kuliah praktikum pemeriksaan akuntansi yaitu bab 5, pemeriksaan atas kas dan setara kas. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Susi Sekusuma Wardani, SE MACCAKCA. Teman-teman bisa menghubungi saya melalui nomor telepon ataupun email yang tercantum di dalam slide untuk menanyakan sekitar mata kuliah praktikum pemeriksaan akuntansi, terutama di bab 5 ini, yaitu pemeriksaan setara kas dan kas. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam pemeriksaan atas kas dan setara kas antara lain, yang pertama, pengertian dan contoh kas dan setara kas, yang kedua, tujuan pemeriksaan, yang ketiga, prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Baik, untuk itu mari kita mulai dari pengertian kas dan setara kas. Menurut PSAK nomor 2 tahun 2009, kas terdiri atas saldo kas dan rekening giro. Sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Kas merupakan harta lancar entitas atau perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Karena menyangkut dengan penerimaan dan pengeluaran kas, maka perlu pengendalian internal atau internal kontrol yang baik atas kas dan bank. Berikut adalah contoh kas dan setara kas. Contoh dari perkiraan yang biasanya digolongkan sebagai kas dari bank antara lain, yang pertama adalah kas kecil, yang kedua saldo rekening giro di bank, yang ketiga bon sementara, yang keempat bon kas kecil yang belum dirembes, yang terakhir adalah cek tunai yang akan didepositokan. Sedangkan contoh yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian kas dan bank dalam neraca adalah yang pertama, deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Yang kedua, cek kosong dan cek mundur. Yang ketiga, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Yang terakhir, rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri, misal karena adanya pembekuan. Untuk selanjutnya, mari kita bahas mengenai tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan setara kas dan kas antara lain, yang pertama, untuk mengetahui posisi kas dan setara kas pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui semua transaksi kas dan setara kas telah dicatat dengan lengkap dan merupakan transaksi yang sah. 3. Untuk mengetahui kas di bank seperti yang dinyatakan dalam rekonsiliasi telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. 4. Untuk mengetahui transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam periode yang tepat. Terakhir, untuk mengetahui kas dan setara kas telah diungkapkan dengan benar. Baik, berarti kita sudah mengetahui ya mengenai pengertian, contoh, dan tujuan pemeriksaan setara kas dan kas. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan yang pertama akan kita bahas adalah prosedur audit kas. Yang akan kita lakukan antara lain, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Lakukan penghitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan.
dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Bandingkan saldo kas menurut penghitungan kas dengan saldo buku kas. Apabila penghitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju ke tanggal neraca. Selanjutnya, bandingkan saldo buku besar dengan saldo penghitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Periksa penjumlahan atau bisa melakukan footing atau cross-footing lembaran-lembaran buku kas. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, telitilah apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Pastikan bila ada kas dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Buat daftar koreksi yang diperlukan dan berilah kesimpulan atau komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui serta berikan saran perbaikan kepada pihak manajemen. Prosedur yang kedua adalah prosedur audit bank. Yang kita akan lakukan adalah, yang pertama, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank baik yang masih ataupun yang sudah tidak aktif. Minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut. Yakinkan bahwa saldo bank dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar. Yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir pada tanggal neraca. Untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien kenapa rekening tersebut ditutup. Yakinkan bahwa semua rekening di bank atas nama perusahaan, bukan perorangan. Perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan untuk mendepositokan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Periksa pendebitan dan pekreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke dalam buku besar. Setelah itu, catat hal-hal yang perlu diberikan saran kepada manajemen dalam surat manajemen atau bisa dikatakan membuat manajemen letter. Yang terakhir, buatlah kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh manajemen. Prosedur audit yang selanjutnya adalah prosedur audit investasi jangka pendek. Yang kita akan lakukan yang pertama adalah siapkan schedule utama investasi jangka pendek. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Yang ketiga, mintalah catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian atau penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. 6. Lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi berlaku umum. Yang terakhir, perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang tanggal perolehannya termasuk sebagai kelompok kas atau setara kas dan tidak digunakan sebagai jaminan. Demikian penjelasan saya mengenai materi pemeriksaan setara kas dan kas. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi kontak person yang ada di slide. Akhir kata, Tuan Putri pergi kerasa, pulang semula sebelah pagi.
kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Tuhan bersua lagi. Sampai jumpa ke pertemuan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.